Muhammad Shallallahu. Semoga kita kelak selalu mampu menjalankan apa yang beliau ajarkan kepada kita hingga akhir hayat kita. Amin. Yang kami hormati Bapak WR1, Ibu Kepala BAA, serta mahasiswa-mahasiswi semester 4 calon peserta kampus mengajar angkatan yang kedua. Untuk memulai acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Betulnya acara yang berikutnya adalah sambutan dari Pak WR1, namun Pak WR1 kebetulan berhalangan hadir sehingga memasrahkan kami. Perkenalkan, saya Saifur Rahman. Saya adalah Wakil Dekan 1 FKIP sehari-hari, tetapi di sini saya merangkap menjadi koordinator kampus mengajar angkatan kedua yang sebelumnya. Saya dan tim juga merangkap menjadi panitia dan koordinator kampus mengajar angkatan pertama, di mana kampus mengajar angkatan pertama kita berhasil memperoleh menggulkan 93 mahasiswa untuk mengikuti kampus mengajar angkatan pertama yang mendapatkan beasiswa dari LPDP, baik itu beasiswa bantuan hidup dan beasiswa berupa UKT. Dan pada hari ini mungkin tidak bisa bergabung semua untuk semester 4. Nanti mungkin kita akan upload di YouTube video pembekalan ini sehingga nanti mahasiswa-mahasiswi yang belum bisa bergabung bisa melihat cara sosialisasi ini pada YouTube. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan sekilas membagikan tentang apa itu kampus mengajar dan bagaimana tata caranya serta apa saja yang diperlukan oleh adik-adik ketika nanti mendaftar menjadi peserta kampus mengajar angkatan kedua. Jadi kampus mengajar, apa itu kampus mengajar? Ada beberapa poin penting di sini yang diungkapkan oleh Kemendikbud. Yang pertama, kampus mengajar merupakan bagian dari kegiatan mengajar di sekolah dari program Kampus Merdeka. Seperti kita ketahui, di kurikulum Merdeka Belajar ada 8 kegiatan yang salah satunya adalah asistensi mengajar. Jadi bagian mengajar di sekolah, jadi mengajarnya di mana, nanti mengajarnya di SD dan di SMP. Kemudian yang kedua, menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di SD dan SMP seluruh Indonesia. Jadi dalam hal ini mahasiswa nanti kelak yang lolos dalam kampus mengajar, mereka salah satu tugasnya adalah menguatkan pembelajaran literasi atau budaya baca tulis kepada siswa serta budaya numerasi atau budaya berhitung secara berkelanjutan kepada siswa SD dan SMP. Dan yang terakhir yaitu menjadi partner guru sekolah dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini bukan berarti hanya mahasiswa yang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bisa mengikuti kegiatan ini. Mahasiswa yang berasal dari non-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga bisa mengikuti kegiatan ini, di mana mereka nanti bisa mendampingi sekolah sesuai dengan keahlian atau bidangnya masing-masing. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi kriteria dalam kampus mengajar. Yang pertama, nanti mahasiswa adalah mahasiswa S1 ya, jadi mahasiswa sarjana minimal berada di semester 5, IPK-nya 3 dari skala 4, semua program studi minimal akreditasi B, dan prioritas yang memiliki prestasi dan pengalaman mengajar dan organisasi. Jadi ketika kalian memiliki pengalaman mengajar atau dalam hal ini misalkan mengajarnya secara tidak resmi, mengajarnya hanya sebatas dalam lingkungan komunitas, tidak masalah, nanti dibuat surat keterangan saja, atau kalian berorganisasi misalkan dalam HMPS tingkat BEM atau BEM fakultas, BEM universitas, atau organisasi UKM yang lainnya. Di perguruan tinggi minimal B, kita sudah semuanya B rata-rata di UMP, dan PT-nya semua PT berada di bawah naungan Dirjen Dikti. Sekolah sasarannya adalah SD dan SMP wilayah Indonesia, dan dosennya adalah dosen perguruan negeri swasta di lingkungan Dirjen Dikti.
Ini kontribusi mahasiswa seperti yang telah kami jelaskan sebagai pendamping dalam pembelajaran literasi dan numerasi untuk membantu adaptasi teknologi dan untuk mendukung kepala sekolah dalam bidang manajerial dan administrasi sekolah. Dan kemudian manfaat bagi mahasiswa pertama yaitu mengembangkan diri, kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal, mendapatkan pengalaman nyata di lapangan, mampu mengasah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan ini yang terpenting ya. Jadi mahasiswa nanti kalian jika diberikan sampai 20. Oke? Jadi nanti kalian akan mendapatkan konversi sebesar 20 SKS. Jadi kampus mengajar ini akan dikonversikan setara dengan 20 SKS. Nah, termasuk di dalamnya adalah nanti kuliah kerja nyata. Jadi kalau kalian berhasil bergabung dalam atau terseleksi dalam kampus mengajar, artinya nanti semester 6 kelak kalian tidak perlu mengikuti KKN dan tidak perlu membayar uang KKN, beserta nanti mata kuliah lainnya yang ditetapkan oleh Prodi. Jadi ini sangat menguntungkan sekali 20 SKS ini. Kalau barangkali di fakultasnya ada program magang atau program kalau di FKIP ada PLP, itu bisa dikonversikan setara PLP. Jadi keuntungan yang double selain tidak membayar KKN atau magang di barangkali nanti di kampus lain ada magang magang kewirausahaan atau magang-magang bidang keahliannya, itu bisa disetarakan nanti oleh Prodi. Jadi keuntungannya sudah disetarakan, tidak perlu membayar kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu piagam penghargaan peserta kampus mengajar. Bantuan untuk mahasiswa sendiri selain keuntungan 20 SKS adalah uang saku, nanti per bulan kalian akan mendapatkan 1.200.000 per bulan. Dimana kalau sekarang kalau angkatan 1 pelaksananya 2,5 bulan, kalau angkatan kedua ini pelaksanaannya sekitar 4 bulan. Jadi dan kemudian nanti berarti selama 4 bulan berturut-turut akan mendapatkan uang saku sejumlah 1.200.000. Jadi hampir sama dengan UMR Banyumas ya, walaupun belum bekerja ini sudah dibayar oleh pemerintah. Kemudian potongan UKT maksimal 2.400.000 atau nanti 1 kali, berarti nanti ketika kalian mendapatkan kampus mengajar, otomatis di semester 5 kalian akan mengikuti program kampus mengajar, dan di semester 6-nya UKT kalian akan dibayarkan oleh Kemendikbud dengan maksimal 2.400.000. Contohnya ketika semester 6 harus membayar 2.400.000, berarti kalian sudah tidak membayar sama sekali. Kalau misalkan lebih UKT-nya hingga 2.800.000, berarti yang ditransfer dari Kemendikbud nanti 2.400.000, sisanya hanya membayar biaya semester sejumlah 400.000. Jadi ini keuntungan-keuntungan yang akan kalian dapatkan ketika kalian nanti diterima menjadi mahasiswa kampus mengajar, dan ini sebuah kesempatan gitu ya. Dan kalian sekarang semester 4, kenapa kita sosialisasi? Karena kalian dianggap sekarang sudah semester 5. Jadi ketika mengikuti program kalian masuk semester 5. Jadi sudah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, ini seputar mengenai keunggulan-keunggulan. Berikutnya saya akan share. Nanti saya akan share pula panduan yang ada, nanti akan kami share di lewat chat ini. Nanti bisa kalian ini untuk waktu baik. Berikutnya adalah mengenai waktu pelaksanaan. Jadi nanti waktu pelaksanaannya kapan? Nanti pendaftaran sebetulnya sudah dibuka dari mulai tanggal 15 sampai 30 Juni 2021. Dan seleksi akan dilakukan pada tanggal 1 sampai 19 Juli, pembekalan 22 sampai 30 Juli,
Dan penugasan nanti tanggal 2 Agustus sampai 17 Desember. Jadi artinya selama 4 bulan ya, 4 bulan setengah kalian akan ditugaskan di tempat kampus mengajar. Jangan khawatir, nanti prodi dan fakultas, universitas akan memfasilitasi kalian, memberikan beberapa kompensasi ketika kalian diterima menjadi mahasiswa kampus mengajar. Perkuliahannya nanti akan mendapatkan dispensasi, di mana kalian nanti bisa berkuliah sambil melaksanakan kampus mengajar, karena perkuliahan kita masih bersifat online untuk semester depan. Berikutnya ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait kampus mengajar. Jadi mahasiswa dari perguruan tinggi apa saja? Jadi mahasiswa dari perguruan tinggi swasta maupun negeri ya, di bawah naungan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Kemendikbud RI gitu ya. Dan mohon maaf untuk mahasiswa FAI karena naungannya adalah dari Departemen Agama, jadi tidak bisa mengikuti ini. Jadi dari FAI HES tidak bisa mengikuti ini. Kemudian apakah kampus mengajar 2 hanya untuk mahasiswa S1? Ya, jadi kampus mengajar 2 diberlakukan jenjang sarjana. Jadi mohon maaf kalau ada jenjang D3, D4 atau vokasi, kalau di UMD ada TLM gitu ya. Mohon maaf belum bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian apakah program studi tertentu boleh mengikuti pengajar? Semua program studi akademik non vokasi. Jadi bukan hanya dari FKIP tapi seluruh mahasiswa. Di angkatan 1 kita ada mahasiswa dari psikologi, kemudian dari agribisnis, teknik kimia, bahkan dari keperawatan lolos menjadi mahasiswa kampus mengajar. Seperti yang tadi saya bilang, apakah mengikuti kampus program mengajar harus dari program studi berlatar belakang kependidikan? Tidak ya, semua prodi dapat mendaftar kampus mengajar angkatan kedua. Apakah mahasiswa sebelum ditugaskan ke lapangan akan diberikan pembekalan? Jawabannya iya, nanti akan menjadi pembekalan. Syaratnya tadi mahasiswa aktif semester 5, jadi kalian sekarang terhitung semester 5 gitu ya, jadi bisa mendaftar semuanya mahasiswa semester 4 yang naik semester 5 ini. Walaupun kalian belum mendapatkan nilai, karena yang diupload adalah transkrip nilai. Jadi transkrip nilai dari semester 1 sampai ketiga saja sudah cukup. Jadi dokumennya apa saja, nanti rekomendasi dari dekan, pernyataan komitmen, surat izin orang tua, surat keterangan sehat, transkrip nilai, surat keterangan pengalaman mengajar atau berorganisasi ini tidak wajib, sertifikat prestasi juga tidak wajib, tetapi syukur-syukur bisa ditampilkan nanti. Tadi biaya hidup sebesar 1.200.000, UKT 2.400.000 gitu ya. Baik. Kalau angkatan sudah mengikuti angkatan pertama ini tidak, karena insya Allah kalian semua belum mengikuti gitu ya. Baik, ini nanti bisa bisa dibaca pertanyaan pribadi, termasuk nanti ini mahasiswa harus wajib memiliki rekening pribadi di BRI. Jadi nanti dalam rangka transfer uang saku, kalian harus memiliki rekening pribadi di BRI gitu ya. Jadi bagi yang belum memiliki akun BRI, harus nama pribadi, nama kalian sendiri, nanti bisa membuka akun BRI. Syukur-syukur sudah ada gitu ya. Jadi jumlah mahasiswa dibimbing nanti antara 5 sampai 8 oleh satu dosen pembimbing. Ini lampiran pernyataan calon peserta kampus pengajar nanti diisi, tinggal di-download dari panduan, kemudian tanda tangan kalian dan bermaterai 10.000, kemudian surat izin orang tua juga, termasuk nanti ini surat rekomendasi dari dekan ya, dari pimpinan, nanti ada dari Kaprodi dan dari dekan atau pimpinan. Nanti semaksimal mungkin dari kami akan membantu, biasanya prodi akan mengkoordinir siapa saja yang mau mendaftar menjadi mahasiswa kampus mengajar. Jadi dikumpulkan oleh Kaprodi, nanti kalian tidak perlu ke kampus untuk meminta rekomendasi ini, nanti akan diurus secara elektronik semuanya nanti oleh Kaprodi, dimintakan tanda tangan dekan dan cap dari fakultas nantinya. Baik. Kemudian nanti juga harus ada surat rekomendasi kalau ini untuk dosen pembimbing lapangan ya, sama koordinator. Nah, sekarang adalah cara registrasinya. Nanti setelah ini silakan kalian bisa buka laptop atau komputer kalian di rumah, buka di https kampusmerdeka.kemendikbud.go
.go.id gitu ya. Kemudian kalian akan muncul halaman seperti ini. Ya, kemudian nanti di sini akan lanjut masuk ke program, kemudian nanti belum punya akun nanti akan daftar, kemudian nanti lanjut lagi daftar sampai perannya sebagai mahasiswa, nanti ikuti alur ini ya sampai selanjutnya diisi alamat email aktif. Pastikan kalian punya alamat aktif, masukkan kata sandi, kemudian masukkan data pribadi semuanya, program studi, nomor induk mahasiswa, nomor semuanya. Kemudian nanti dengan ini saya menyetujui dan selanjutnya ini checklist kotak. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalkan kalian tidak sinkron, nanti bisa menghubungi BAI kalau datanya. Karena ini data akan dilihat di BAA, maksudnya Biro Akademik. Kalau tidak bisa mendaftar, silakan menghubungi Pak Aji atau Bu Ani di BAA. Sampai tag semua, nanti kalian masuk ke akun akan seperti biasa, kayak mendaftar sosial media, nanti harus masuk ke akun, kemudian diaktifasi, kemudian masuk lagi, baru setelah masuk, nanti Anda masukkan semua data pribadi Anda, agama semua, sampai nomor rekening juga, semuanya dilengkapi, semuanya, kemudian juga semua bukti-bukti, berkas-berkas, di-upload di situ semua, upload tadi surat termasuk juga nanti data rekening bank, data sosial media, semuanya nanti diisi di situ. Ikuti panduan ini sampai terakhir, nanti kalian akan bisa mendapatkan, kalian akan bisa masuk di sini. Nanti jika kesulitan silakan bisa menghubungi BAA atau ke Kaprodi atau ke fakultas, ya. Barangkali kesulitan mendaftar, nanti oleh Kaprodi akan dibantu nanti seperti itu. Baik, jadi ini semua sertifikat juga diupload ya. Baik, nanti akan kita upload di di chat untuk panduan ini. Baik, mungkin itu seputar tentang kampus mengajar angkatan kedua. Karena untuk efisiensi waktu ya, sekarang kita buka forum tanya jawab. Ini kelihatannya kok settingannya hanya 45 menit ya. Coba nanti kalau barangkali Zoom ini mati, nanti saya mulai kembali, nanti kalian otomatis akan masuk biasanya. Baik. Silakan barangkali ada pertanyaan yang hendak disampaikan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mas Afrizal. Ini terkait di luar kampus mengajar tapi masih masuk di rangkaian kampus Merdeka, Pak. Nggak apa-apa, Pak, buat ditanyakan. Gimana Mas? Ya, barangkali bisa ini terkait kampus Merdeka kan ada program yang magang juga sama yang studi independen. Nah, itu kita yang di semester 4 jika daftar itu bisa dikonversikan juga buat penggantinya KKN begitu, Pak. Nah, itu atau khusus untuk yang kampus mengajar aja ya? Sementara dari universitas baru kampus mengajar, Mas. Iya. Kalau yang lainnya saya kurang begitu paham. Apakah nanti ada, karena naungannya di bawah Biro Kemahasiswaan itu ya. Ini ada izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mas Tohar. Kalau untuk program kampus mengajar ini kan berarti kita mengajar dan memberikan kontribusi kepada sekolah yang jadi tempat kita untuk mengajar. Apakah penempatan dari sekolah itu ditentukan oleh dari Dirjen Diktinya sendiri atau dari panitia kampus mengajarnya, atau kita bisa memilih lokasi sekolah tempat kampus mengajar? Iya, oke Mas. Jadi nanti akan ditentukan, kalau sekarang angkatan 2 kemungkinan akan ditentukan oleh Kemendikbud, Mas. Tapi sesuai dengan domisilinya masing-masing. Jadi kalau Masnya Mas Lutfi dari mana ini asalnya? Purwokerto aja, Pak. Purwokerto, biasanya ditempatkan di Purwokerto, daerah sekitar Purwokerto. Yang di Purbalingga nanti di Purbalingga. Paling tidak kalau jauh-jauh nggak jauh-jauh amat, biasanya masih satu kabupaten. Kalau Purwokerto, Banyumas biasanya di Banyumas gitu, Mas. Nanti yang menempatkan itu dari sana. Kalau dulu ada menu pilih sekolah, sekarang kurang paham ada tidak. Kalau ada nanti tinggal milih saja sesuai dengan domisili. Kalau tidak ada berarti dari sana akan
akan menentukan langsung. Kemudian ada ini pertanyaan dari Linda Safitri. Kuota UMP, kuota tidak ada. Jadi UMP semua daftar saja, yang S1 ya, daftar semua. Nanti yang menyeleksi adalah dari Dikti sana. Seleksinya satu administrasi, kedua seleksi nanti seleksi wawasan kebangsaan. Jadi kalau tahap 1 selesai, tahap kedua wawasan kebangsaan nanti kita akan bimbing, ada dosen pembimbing yang untuk membimbing tes seleksi wawasan kebangsaan. Kemudian dari Nanda ya, jika tidak memiliki organisasi boleh ikut, boleh sekali. Kemudian ini dari izin bertanya Pak, untuk D3 apakah bisa mengikuti kampus D3? Kebetulan belum bisa ya, yang diperbolehkan S1. Untuk semester 4 hanya transkrip ya. Sementara transkrip 1 sampai 3 saja. Tapi nanti jika diminta transkrip semester 4 nanti akan ada solusi dari prodi, tapi sementara kalau sampai sekarang transkrip 1 sampai semester 3 saja. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Iya silakan Mbak Alfitri. Saya kan sudah daftar ya Pak ya, Iya, untuk sebagiannya Pak. Terus untuk saya itu kurang mengerti, untuk surat rekomendasi dari PT Pak itu bagaimana ya Pak ya? Langsung ke prodinya saja, langsung minta ke Kaprodi, terus nanti akan Kaprodi sudah tahu prodinya apa Mbak Alfitri. Manajemen Pak. Manajemen, langsung saja ke Kaprodinya. Kaprodinya siapa? Oh baik Pak. Kan soalnya kemarin saya udah ke sana, terus katanya nanti diseleksi sama BKA, makanya saya bingung Pak. Enggak diseleksi. Nanti saya akan beritahu ke Kaprodi Manajemen untuk membuatkan itu. Tidak ada seleksi sama sekali, semua mahasiswa semester 4 boleh. Gitu ya. Nanti yang ada tanda tangan, nanti syukur Kaprodi bisa tanda tangan secara elektronik seperti itu. Ya. Untuk suratnya kita buat sendiri atau dari Kaprodinya Pak? Tergantung prodinya. Tapi untuk jaga-jaga sesuai format dikirim saja ke Kaprodinya. Iya, diisi nama semua dikirim ke Kaprodi, nanti Kaprodi biasanya mengisi pakai tanda tangan elektronik, kemudian dari dekanat juga nanti tanda tangan elektronik. Nanti kalau enggak ke TU-nya sudah tahu. TU-nya sudah tahu harus membuatkan surat. Itu dari BAA sudah merintah langsung ke kepala TU untuk ke layanan 1 hari jadi kalau meminta surat rekomendasi. Sudah berhasil berarti masuk ya Alfitri ya? Iya, alhamdulillah. Iya Pak, sudah. Oke, ya. Terima kasih Pak. Iya, oke. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Iya. Untuk mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi, apa boleh ikut bergabung atau mendaftar? Nggak apa-apa ya Pak? Sebenarnya tidak wajib. Kalau Masnya kan BBSI ya. Nah nanti PBSI ya Pak. Ya nanti minta dibuatkan surat keterangan ini aja PLP kan sudah ya, PLP 1 itu udah cukup. Iya. Kemudian untuk rekan-rekan mahasiswa lain yang tidak bisa ikut ke Zoomin karena terbatas, bagaimana Pak? Nanti akan kita upload ke YouTube Mas. Nanti akan kita share lewat bisa YouTube. Ditonton di channel YouTube FKIP atau apa Pak? Di universitas Mas. Nanti akan kita beritahukan linknya, nanti dari BAA akan membuat pengumuman. Oke baik Pak, terima kasih. Iya. Baik. Yang lainnya silakan. Apabila izin bertanya Pak. Oh iya silakan. Itu kan bisa juga ikut yang berorganisasi ya Pak ya. Itu gimana ya Pak? Gimana Mas? Minta surat keterangan kalau misalkan kita itu ikut berorganisasi. Langsung ke fakultas saja Mas, minta dibuatkan SK-nya. Iya, kalau misalkan menjadi anggota HMPS langsung ke fakultas, kalau menjadi anggota UKM langsung minta surat keterangan atau SK dari WR3. Nanti kita akan kooperatif atau ke BAA, BAK ya, Biro Kemahasiswaan dan Alumni BKA ya, ke Pak Evi. Nanti kita coba bantu semua supaya mahasiswa bisa memudahkan mendapatkan surat itu. Ini ada dari ini. Nanti kalau lulus sesi training dulu. Nah, masa trainingnya berapa bulan? Tadi hanya pembekalan deh ya, bukan training. Pembekalan hanya beberapa hari, kemudian langsung penerjunan. Ini dari Naura. Untuk mengisi form tulis tangan melalui Word. Ya, kemudian nanti ini izin apabila perkuliahan kita mengikuti kampus diadakan secara bagaimana. Kuliah nanti akan fleksibel oleh prodi diadakan. Jadi kuliahnya online, jadi sembari mengikuti kampus mengajar, sembari bisa mengikuti
kuliah. Jadi yang angkatan pertama juga dulu seperti itu. Jadi kuliah